Ke-158, Kepuasan Alphano. Malam ini Anidia tidak tidur dengan nyenyak. Karena sejak tadi dia merasa tidak nyaman, seluruh tubuhnya merasa sakit, dan kakinya pegal-pegal. Alphano terus memijat kaki istrinya dengan penuh kelembutan. Dia tidak peduli dengan getaran ponselnya yang terus berdering sejak tadi. Anidia sebenarnya tidak ingin mengeluh. Tapi mau bagaimana lagi? Sejak tadi tidak bisa memejamkan matanya karena merasa tidak nyaman. Angkat dulu sayang. Siapa tahu penting. Alphano melihat ke arah ponselnya. Ada apa? Tanya Alphano pada petir yang baru saja menelponnya. Mereka terus membuat ulah di bawah. Kami nggak mungkin kan menyuruh mereka pergi. Adu petir pada sahabatnya. Biarkan mereka membuat apapun asal tidak mengganggu istriku yang sedang tidur. Setelah mengatakan itu Alphano segera memutuskan sambungan telepon sebelah pihak. Siapa yang menelpon sayang? Petir baby. Kamu istirahat ya? Biar ku pijit. Anidia menggu. Dia berusaha memejamkan matanya. Dan lama-kelamaan dia tertidur juga. Sementara di bawah, John sedang menasehati kedua anaknya untuk bertahan di mansion Alphano. Tapi Elise dan Emily tetap tidak mau mendengar kedua orang tuanya. Mama mau bicara sama kalian berdua. Ikut mama ke belakang. Terpaksa istrinya John mengatakan yang sebenarnya. Mulai dari musuh mereka yang sedang mengincar nyawa mereka. Dan tentang kenapa mereka tidak pernah mengatakan pada media kalau mereka mempunyai anak kandung. Itu semua dia lakukan karena tidak ingin musuhnya John kembali mengincar nyawa kedua putri mereka. Itu sebabnya papa kalian bawa kalian ke sini. Papa tidak ingin kalian berdua menderita. Hanya Alphano yang bisa melindungi kalian berdua. Karena jika kalian sudah berada di sini, kalian akan aman bersamanya. Elise dan Emily terdiam beberapa saat. Maka mama mohon sama kalian berdua. Tolong dengarkan kata papa kalian. Kami akan sering-sering mengunjungi kalian berdua. Dan jangan pernah membuat ulah pada orang-orang di mansion ini. Mama bukan mau mengadopsi anak lagi kan? Tanya Emily. Bukan tanpa sebab dia bertanya seperti itu. Karena sebelumnya John dan istrinya pernah mengambil anak kembar dari salah satu panti untuk mereka asuh. Padahal waktu itu ada Emily dan Elise yang anak kandung mereka. Tidak sayang. Mereka sudah mencium keberadaan putri kandung kami. Makanya kami ingin menjaga kalian berdua dari orang-orang jahat seperti mereka. Emily dan Elise sangat tidak suka saat melihat anak kembar dan ibu hamil. Mereka takut kalau orang tua mereka akan kembali mengadopsi mereka seperti waktu lalu. Bahkan bukan sekali mereka mengadopsi bayi kembar. Bahkan John sudah 3 kali mengadopsi bayi dari panti asuhan. 2 hari setelah kepulangan John dan istrinya, Emily dan Elise yang biasanya selalu terlihat ceria dan bahagia seketika langsung diam dan lesu. Anidia yang melihat mereka berdua sama sekali tidak menyentuh makanannya hendak mengatakan sesuatu. Biarkan mereka baby. Anidia menoleh ke arah suaminya. Kemudian dia kembali melanjutkan makanannya tadi. Setelah makan, mereka semua berkumpul di depan. Anidia ingin melihat bunga yang sudah bermekaran di seluruh taman. Jangan terlalu dekat, Kak. Nanti ada lebah. Ucap Eve mencoba menjaga majikan yang sudah dianggap seperti kakaknya. Ya Avalon. Eve terkekeh melihat wajah Anidia. Oh iya, kalian berdua suka nggak sama bunga? Tanya Anidia pada Elise dan Emily. Tidak terlalu suka sih, Kak. Jawab Emily sopan dan ikut diangguki oleh Elisa. Terus apa yang kalian berdua sukai? Anidia terus berusaha agar mereka dekat dengannya dan seluruh penghuni di mansion. Kami suka berkuda, memanah, balapan, berenang, dan menembak. Jawab Elise sepanjang lebar. Wah, kalian hebat. Aku aja yang udah tua nggak tahu cara memanah, balapan, berenang, apalagi berkuda. Kalian benar-benar hebat. Puji Anidia yang langsung membuat saudara kembar tersebut seketika sedikit tersenyum. Kalau menembak Kak Anidia bisa enggak? Tanya Emily. Pernah mencoba sih bulan kemarin. Itu pun baru sekali coba. Jawab Anidia jujur. Kalian mau nggak Kak jadi kakak? Tentu. Kami akan ajari semampu kami berdua. Anidia tersenyum.
Sepertinya dia tahu bagaimana cara agar mereka lebih dekat lagi. Mereka pasti kurang pujian dari orang tuanya. Makanya tadi saat Anidia memuji mereka, terlihat dari raut wajahnya yang begitu bahagia. Anidia menyuruh Eve dan Pipit untuk membawa mereka keliling mansion, sementara Anidia dan Lisa kembali ke dalam diikuti oleh Olen di belakang mereka. Alvano hari ini sedang mengurus sesuatu untuk sepupunya Richard. Mereka hampir berhasil mengambil alih rumah sakit yang sedang diincar oleh Richard. Setelah itu dia akan segera menikah dengan Olen. Pujaan hatinya sejak dia masih kuliah dulu. Alvano sudah minta izin pada istrinya. Makanya setelah dari sana dia ke markas untuk melihat keadaan jalan yang sudah melukai istrinya. Bangunkan dia, Alvano duduk di kursi tepat di hadapan Hesti yang masih belum sadarkan diri. Hesti yang disiram pakai air es seketika langsung terbangun. Dia menatap marah ke arah pengawal Alvano yang membangunkannya dengan cara seperti itu. Tapi belum sempat dia marah-marah, tatapannya tertuju pada pria jangkung yang duduk di hadapannya. Alvano. Ucap Hesti terbata-terbata. Di samping Hesti ada dua bangkai yang sudah membusuk. Baunya itu yang membuat Hesti mual dan muntah sehingga dia pingsan. Keluarkan aku dari sini, Al. Aku mohon keluarkan aku dari sini. Teriak Hesti dengan penuh air mata. Keluarkan kau dari sini? Bukannya kemarin kau menginginkan berada di sampingku dan mau menjadi jalangku? Hesti mengangguk kemudian menggeleng. Tapi aku nggak mau kau perlakuan seperti ini. Aku hanya ingin kau jadi milikku. Apa aku salah? Hahaha, salah? Kau tidak salah, tapi cara kau yang salah. Kau membangunkan iblis di dalam tubuhku. Kau sudah mengusik mafia berdarah dingin ini. Ucap Alvano dingin. Siapapun yang mendengar perkataan Alvano akan merasa bergidik ngeri. Aku mohon lepaskan aku dari sini. Setelah ini aku akan pergi sejauh mungkin dari kalian. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Ucap Hesti penuh dengan tangis. Terlambat Alvano bangun dari kursinya. Jantung Hesti langsung berdetak begitu kencang. Dia masih ingat dengan perlakuan pria yang dia sukai di depannya itu. Dengan begitu kejam Alvano memperlakukannya. Aku mohon lepaskan aku. Aku minta maaf karena udah lakukan itu pada Anidia. Jangan menyebut nama istriku di mulut kotormu itu, bentak Alvano yang langsung membuat Hesti terdiam. Ambil alat mainnya, Hesti langsung menggeleng. Dia berteriak meminta agar dilepaskan. Tapi Alvano tidak peduli dengan teriakan wanita ular yang ada di hadapannya itu. Mau dengan cara cepat atau lama? Hesti terdiam dengan pilihan yang Alvano kasih. Dia tidak mau menerima apapun pilihannya. Tapi Alvano bukan orang yang bisa ditolak. Baiklah kalau kau diam. Berarti kau memilih opsi kedua. Alvano kembali duduk di kursinya tadi dengan tenang. Alvano belum melihat bagaimana kerja obat yang kemarin dia beri pada kedua orang yang udah mencoba menembak istrinya. Dia menyuruh Jordan untuk mengambil obat tersebut dan memaksa Hesti untuk meminumnya. Aku akan kasih kau keringanan, Hesti tersenyum saat mendengar ucapan Alvano. Terima kasih Alvano. Aku tahu kau orang baik. Alvano tersenyum saat mendengar ucapan Hesti yang langsung percaya begitu saja. Berikan obat itu padanya sekarang. Pengawal langsung menyuntikkan cairan tersebut ke tubuh Hesti. Apa yang kalian lakukan bajingan? Lepaskan aku! Hesti mencoba berontak, tapi usahanya sia-sia. Lepaskan dia, Hesti tak bisa percaya dengan ucapan Alvano. Dengan kecepatan penuh dia segera berdiri hendak keluar. Tapi tiba-tiba kepalanya kesakitan seperti ditusuk-tusuk oleh beribu-ribu belati. Hesti merasa sangat kesakitan. Bahkan dia sudah tidak bisa melihat orang-orang yang ada di hadapannya. Sementara Alvano sangat menikmati pemandangan di depannya itu. Dia sangat puas melihat obat yang diraciknya sangat berguna. Sekitar 1 jam Hesti sudah tak lagi bergerak. Pertanda kalau dia sudah tidak bernyawa lagi. Alvano segera menyuruh anak buahnya untuk membawa ketiga jasad tersebut keluar dari sana. Ke-159, kedatangan ayah Pipit. Semakin hari Elise dan Emily semakin dekat dengan Anidia. Mereka yang dulunya tidak menyukai ibu hamil saat bertemu dengan Anidia langsung berubah. Hari ini mereka sedang menyiapkan pesta pernikahan untuk Pipit dan Petir. Sama seperti Jordan dan Lisa kemarin, mereka mengadakan di tempat yang tertutup dan tidak mewah. Anidia, Lisa, Pipit dan Evelyn berada di mansion.
Sementara si kembar sudah ikut bersama Samuel ke tempat diadakan acara besok. Mereka sedang duduk di ruang tamu membicarakan tentang pernikahan sahabatnya besok. Sepertinya pernikahan Pipit besok, aku tidak bisa banyak bergerak lagi. Ucap Anidia sendu. Ya, aku juga seperti itu. Balas Lisa. Gak apa-apa, yang penting kalian bisa menyaksikan acaranya besok. Ucap Pipit tersenyum memeluk sahabatnya. Setelah ini kita akan mempersatukan Zilla dan Samuel. Sepertinya mereka saling suka satu sama lain. Usul Anidia yang langsung diangguki oleh sahabatnya. Kalian satukan dulu Ulin sama Dr. Richard. Mereka yang udah melewati badai yang cukup besar. Mereka menoleh ke arah Eve yang sedang sibuk dengan ponselnya. Ya juga ya, ucap Lisa. Itu udah beres. Alvano sudah berhasil merebut rumah sakit tersebut. Tinggal lihat aja ke depannya. Wah, gercep banget ya. Mereka semua tertawa barengan. Tak lama kemudian di depan gerbang mansion. Ada seseorang yang memaksa masuk. Aku adalah ayah dari Pipit, pemilik rumah ini. Apa kalian mau dipecat? Orang tersebut adalah ayahnya Pipit yang baru mengetahui tentang pernikahan yang diadakan besok. Seseorang baru memberitahunya. Dan orang itu juga yang mengantarnya ke sana. Anda tidak bisa masuk tanpa seizin tuan dan nyonya rumah, tegas pengawal tersebut. Kalau kalian gak mau buka pintu, aku akan berteriak dan melaporkan pada calon menantuku. Ancam ayahnya Pipit marah. Silakan saja, mereka bahkan sudah balik dan mengabaikan ayahnya Pipit yang marah-marah di sana. Salah satu dari pengawal tadi masuk dan melapor pada Anidia. Ada apa? Tanya Eve saat melihat pengawal tersebut berdiri di depan mereka. Di luar ada seseorang yang mengaku sebagai ayah nyonya. Anidia menoleh ke arah sahabatnya. Biar aku yang melihatnya, Eve segera berdiri dari sana menuju ke gerbang. Pipit yang penasaran ikut melihat orang tersebut. Apa itu ayahnya Sisil? Tebak Lisa. Entahlah. Tapi dari mana dia tahu alamat kita? Tapi sepertinya bukan. Kan dia sedang sakit. Lisa mengangguk. Benar perkataan Anidia. Tidak mungkin Bram yang datang. Saat sudah melihat siapa yang datang, Pipit langsung terbelalak. Dari mana ayahnya tahu kalau dia tinggal di sana, sementara tempat ini begitu jauh dari pemukiman warga. Itu dia putriku. Pipit bilang sama mereka kalau aku ayahmu. Suruh mereka buka pintu sekarang juga. Eve langsung menoleh ke belakang. Dia melihat ke arah Pipit kemudian ke ayahnya. Ngapain ayah ke sini? Anak nggak tahu terima kasih. Bukannya disuruh bukain dulu. Malah nanya lagi. Mendingan ayah pulang saja, Pipit hendak berbalik meninggalkan ayahnya. Kamu benar-benar anak nggak tahu diri ya? Aku udah ngebesarin kamu sampai sekarang. Dan sekarang saat kau sudah menemukan calon suami yang kaya raya, malah mau mencampakkan aku. Benar-benar anak nggak tahu diri. Eve yang melihat ayahnya Pipit merasa kasihan. Mending kalian bicara aja dulu. Setelah mengatakan itu Eve segera pergi dari sana. Pipit yang mendengar ucapan Eve seketika kembali lagi dan menyuruh pengawal membuka gerbang tersebut. Biarkan dia masuk. Akhirnya ayahnya Pipit tersenyum karena diizinkan masuk ke mansion megah tersebut. Ayah mau minta minuman segar boleh ya? Belum sempat Pipit menjawab ayahnya sudah berlalu dari sana. Pipit hanya bisa pasrah dan mengikutinya dari belakang. Oh, ternyata kalian juga menikmati hasilnya ya? Anidia dan Lisa segera menoleh ke arah sumber suara. Maksud paman apa? Tanya Lisa bingung. Jangan pura-pura bodoh deh. Kalian sengaja kan manfaatin Pipit. Biar kalian bisa tumpang makan dan tidur secara gratis di sini. Pipit yang mendengar ucapan ayahnya merasa sangat malu. Kalau ayah datang ke sini ingin mengatakan hal yang gak penting, mending sekarang pergi dari sini. Ucap Pipit tegas. Kenapa? Karena kau sudah tidak membutuhkan ayah lagi. Karena sudah ada mereka yang mencuci isi pikiran dan membodohi kamu. Sadar Pipit, mereka hanya benalu yang menempel di kamu. Pipit sangat geram pada perkataan ayahnya. Jangan sampai suami Anidia dengar dan menembak kepala ayah di sini juga, ucap Pipit serius. Alah, mana mang suaminya?
Kalau ada panggil dia ke sini. Aku mau lihat seperti apa orangnya. Jangan-jangan mereka hanya mengandung anak dari hasil. Paman stop mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau Paman ingin bicara dengan Pipit silahkan. Tapi jangan pernah mengatakan sesuatu pada anak yang kita kandung. Tegas Ani dia. Dia paling sensitif saat bersangkutan dengan bayinya. Kenapa kau marah? Emang kau siapa? Lisa juga ikut bangun saat melihat ayahnya Pipit menunjuk ke arah Ani dia. If yang berada di samping Ani dia langsung maju untuk menjadi tameng. Turunkan jari Anda kalau tidak. Kau bocah ingusan awas. Sudah sangat lama aku ingin memberi mereka berdua pelajaran. Aku bisa membunuh dan melukai orang yang mencoba menyakiti majikanku, ucap If yang masih mencoba bersabar. Baiklah, ambilkan aku air. Ayah Pipit duduk di sofa tempat yang tadi diduduki oleh Pipit, sementara Pipit segera ke dapur untuk mengambil minuman. Saat sedang menunggu minuman yang dibawa oleh Pipit, ayahnya melihat ke arah kalung yang dikenakan oleh Ani dia. Dia tersenyum saat melihat kalung tersebut begitu bersinar. If yang duduk di samping Ani dia terus memantau pergerakan ayahnya Pipit. Tiba-tiba dia melihat senyuman licik pria licik tersebut. If tahu kenapa dia tersenyum. Dia langsung bersiap-bersiap untuk menyerah pria parubaya tersebut apabila ada pergerakan. Brak. If langsung menyerah ayahnya Pipit saat melihat pria itu hendak menarik kalung Ani dia. Ayahnya Pipi juga bisa sedikit bela diri meski tidak sekuat If. Mereka langsung bertarung. Tiba-tiba ayah Pipit mengeluarkan suntikan dari dalam jasnya dan menyuntikkan cairan tersebut ke tubuh If. Ayah, apa yang kau lakukan? Pipit langsung berteriak memanggil pengawal. Tidak mau mati di sana dengan sia-sia ayah Pipit hendak menarik kalung Ani dia lagi. Dan Lisa yang melihatnya segera menghalanginya. Awas kau jalang, Lisa didorong dari sana dengan kekuatan penuh. Semua langsung melotot saat melihat Lisa yang tersungkur ke lantai dan perutnya dihantam oleh meja. Kak, sakit. Lisa berteriak histeris. Darah langsung keluar dari area kewanitaannya. Semua yang ada di sana langsung panik. Tapi tidak dengan ayah Pipit. Saat melihat pengawal yang mengeluarkan senjata apinya, dia segera kabur. Tapi naas kakinya dilumpuhkan oleh salah satu pengawal. Siapkan mobil. Cepat siapkan mobil. Ani dia berteriak dengan begitu kencang. Dia langsung membantu Lisa, tidak peduli dengan perutnya yang membesar. Begitu juga dengan Pipit yang langsung panik menghubungi petir. Tiba-tiba dari gerbang mobilnya Alvano baru memasuki gerbang. Saat mendengar laporan dari pengawal tadi, dia langsung membuka kamera CCTV yang ada di tabletnya. Alvano sangat marah saat melihat ayahnya Pipit menunjuk ke arah istrinya. Dia segera pulang untuk melihat orang tersebut. Jordan segera turun dari mobil dan berlari ke dalam. Saat baru sampai di depan pintu Lisa dipapah oleh pengawal ke mobil. Jordan segera membantu mereka dan membawa istrinya ke mobil. Cepat bawa mobilnya, Jordan sangat panik saat melihat darah yang keluar dari arah paha istrinya. Dia segera masuk ke dalam mobil termasuk Pipit. Alvano yang melihat istrinya jalan dengan sangat cepat langsung memeluk istrinya. Sayang, pelankan jalannya. Kamu lagi hamil. Ucap Alvano panik. Lisa didorong. Dia mau membantu aku tadi. Alvano mengguk. Dia sudah tahu. Kita masuk dulu ya? Enggak. Aku mau ikut ke rumah sakit. Alvano terpaksa mengiyakan permintaan istrinya. Biar bagaimanapun dia tahu pasti istrinya sangat khawatir. Mereka segera mengikuti mobilnya Jordan. Sementara di dalam, If sudah tak sadarkan diri karena disuntikan obat bius dengan dosis tinggi oleh ayahnya Pipit tadi. Ke 106